Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Dataran tandus membentang sejauh mata memandang. Di ujung cakrawala, sungai darah yang tak berujung menjulur, memancar ke langit hingga menutupi separuhnya dengan kabut merah pekat. Seorang pemuda berdiri diam, menatap ke arah sungai itu. Tatapannya dingin, suaranya bergetar oleh kemarahan yang terpendam. Aku mati, dan negara kuno angin api tidak berbuat apa-apa. Kini, setelah sejubah hitam berani mendirikan kerajaan suci yang menyaingi dua negara kuno itu, aku ingin melihat apakah mereka masih akan berdiam diri. Ia mengepalkan tangan, matanya menyimpit. Kaisar Qing, leluhur Yanfeng, leluhur Guntur, bisakah kalian benar-benar menanggung ini? Pemuda itu tak lain adalah Di Yuan, sang kaisar yang telah bereinkarnasi. Ia tahu betul dirinya belum cukup kuat untuk menapaki bentuk kehidupan alam tertinggi. Kembali pada keluarga kerajaan angin api sama saja dengan mencari mati. Banyak di antara mereka yang masih menginginkannya tiada. Jika ia pulang, identitasnya akan segera terbongkar di hadapan si jubah hitam. Kaisar Qing dan para leluhur itu mungkin masih menyendiri. Sebagian besar kekuatan mereka tertuju keluar dunia ini. Untuk saat ini, tugasku cuma satu, memahami Dao Agung yang sejati, hanya mengandalkan diri sendiri, bukan orang lain. Meskipun baru berada di puncak alam Raja Dewa tingkat kedua, fondasi kultivasinya luar biasa. Ia telah menyerap ribuan makhluk, menguasai 5 teknik rahasia alam tertinggi, dan menjadi salah satu yang terkuat di negara kuno angin api. Namun, meski demikian, semua kejayaannya runtuh di hadapan satu sosok. Jika aku bisa memahami lebih banyak teknik rahasia, mungkin aku bisa menembus batas itu. Berdirinya kerajaan ilahi galaksi mengguncang seluruh tanah asal. Semua pihak menunggu reaksi dari dua negara kuno. Malam itu, di ibu kota kerajaan galaksi, Lo Feng duduk di puncak pavilion berlantai 9, ditemani angin malam dan secangkir anggur merah. Mendirikan kerajaan itu mudah, katanya pelan sambil menatap bintang-bintang. Namun, mempertahankannya sejajar dengan dua negara kuno, itulah tantangan sebenarnya. Aku penasaran sampai kapan mereka akan sabar. Senyumnya tipis, namun matanya berkilat penuh keyakinan. Aku menantikan saat para leluhur itu turun tangan sendiri. Aku ingin tahu seberapa jauh batas kekuatanku saat ini. Sungai darah di bawah menara bintang bergetar halus, berdenyut seperti jantung raksasa. Namun, sejak ia menapaki rahasia terdalam menara itu, Lo Feng nyaris tak punya lawan sepadan. 8 kaisar tidak berarti apa-apa. Bahkan gabungan para kaisar pun tak mampu menggetarkan dirinya. Hanya Kaisar Qing, leluhur domain timur, dan 2 leluhur negara kuno yang masih bisa menimbulkan sedikit tantangan. Tiba-tiba, ruang di belakangnya bergetar lembut. Murusa muncul tanpa suara. Ia menunduk hormat. "Tuan, ada tamu." "Aku tahu," jawab Lo Feng tenang. Dari kejauhan, sosok pria parubaya muncul. Rambutnya acak-acakan, auranya memutar ruang dan waktu. Lo Feng tersenyum tipis. Aku sudah bersiap menghadapi dua negara kuno, tapi ternyata yang datang pertama malah iblis ruang waktu. Pria parubaya itu berhenti di hadapan Lo Feng dan tersenyum ramah.
Metode raja sungguh luar biasa. Sungai darah tak berujung itu seolah menyimpan rahasia kehidupan tanpa batas, mampu menembus masa lalu dan masa depan. Bahkan bayanganku di ruang dan waktu pun tak luput dari jangkauannya. Aku juga sudah lama mendengar nama iblis ruang waktu, balas Lo Feng. Suaranya tenang tapi tajam seperti bila. Iblis ruang waktu menatap pria berjubah perak itu dan tahu bahwa energi di tubuhnya begitu padat, seolah bisa menelan seluruh benua sumber. Sungguh jalur yang merepotkan, gumamnya lirih. Dao kehidupan semakin tinggi, semakin tak terduga, bisa menyerang semua bentuk kehidupan tanpa ampun. Ia tersenyum tipis, seolah menikmati ironi. Rasanya dua leluhur besar akan kesulitan menghadapi eksistensi sepertimu, penguasa galaksi. Kau tentu tahu apa yang paling diincar oleh 3 ras alien, kata iblis ruang waktu, yaitu 4 jenis harta, terutama sisa-sisa kehidupan khusus dan teknik rahasia peninggalan Yuan. Itu menarik, jawab Lo Feng datar. Apakah kau ingin berdagang denganku? Tentu saja, sahut iblis ruang waktu sambil tersenyum. Persyaratan yang kuberikan pasti memuaskan. Lo Feng mengangkat tangannya. 5 sinar cahaya muncul, menampakkan rampasan perangnya. Iblis ruang waktu tertawa pelan. Ah, ini pasti peninggalan di Yuan. Sayang sekali, harta tahap awal untuk anak muda. Nilainya tidak terlalu tinggi. Apa itu tahap awal? Tanya Lo Feng, alisnya terangkat. Raja tampaknya belum meninggalkan tanah asal, jawab iblis ruang waktu. Di luar sana, setelah alam Raja Dewa, kita melangkah dalam kegelapan tanpa bimbingan Dao. Ada yang menyebutnya alam Kaisar Dewa, ada yang menyebutnya alam penguasa Dao. Tapi semuanya menandakan satu hal, kekuatan sejati dimulai setelah kegelapan. Ada 4 langkah dalam kegelapan, dari Kaisar Dewa awal hingga Kaisar Dewa sempurna. Langkah keempat dikenal sebagai setengah primordial, dan setelah itu barulah seseorang bisa menjadi kehidupan primordial seperti Yuan. Lo Feng mengangguk perlahan. Jadi, jalan setelah Raja Dewa adalah 4 langkah menuju kegelapan dan 1 menuju keabadian. Tepat sekali, jawab iblis ruang waktu sambil tersenyum. Dan harta rahasiamu itu hanya sekelas Kaisar Dewa tahap awal. Tapi karena ini transaksi pertama kita, aku akan bermurah hati. Aku punya 1 harta rahasia tipe kehidupan Kaisar Dewa tahap akhir, mungkin berguna bagimu. Sirah dan mutiara ebis, kata Lo Feng singkat. Keduanya akan kutukar. Baiklah, aku tidak akan menipumu. Iblis ruang waktu tertawa. Percayalah, setelah kau meninggalkan tanah asal, kau akan tahu bahwa transaksi ini justru merugikan diriku. Lo Feng tersenyum samar. Kalau begitu, aku setuju. 2 sosok iblis ruang waktu perlahan menyatu menjadi 1 tubuh. Senyum samar terbit di wajahnya. Lalu ia mengangkat tangan. Dari telapak tangannya, setetes air biru melayang naik, berputar lembut di udara, sebelum perlahan berubah menjadi perahu terbang berkilau cahaya. Ini adalah perahu terbang misterius, harta rahasia tingkat Kaisar Dewa tahap akhir, ucap iblis ruang waktu tenang. Ketika kau meninggalkan dunia sumber kelak, bahaya akan menantimu di setiap penjuru. Simpan ini akan sangat berguna. Lo Feng mengulurkan tangannya. Setetes air itu jatuh perlahan ke telapaknya. Lo Feng menatap dalam. Begitu pikirannya menembus ke dalam, tetesan itu langsung bergetar, berubah wujud menjadi perahu terbang kecil yang melayang di atas tangannya. Harta rahasia bertipe kehidupan tingkat Kaisar Ilahi tahap akhir, gumamnya heran. Ia bisa merasakan rumitnya pola rahasia di dalamnya. Meski tak sekompleks menara bintang, kekuatan yang terkandung di dalamnya jelas menakjubkan. Namun saat ini, Lo Feng baru mengaktifkan sebagian kecil potensi dari harta itu. Begitu ia menyalurkan kekuatan, tubuhnya seolah menanggung beban luar biasa. Tetesan air itu seberat gunung, puluhan ribu kali lebih padat daripada bentuk kehidupannya sendiri. Ia menggertakkan gigi, tapi tetap tak mampu menggerakkannya. Luar biasa, beratnya seperti dunia itu sendiri.
Kau baru saja menyentuh sedikit esensinya, ujar iblis ruang waktu. Dalam jangkauannya, kau dapat menembus seluruh dunia sumber hanya dengan satu pikiran. Namun hati-hati, 3000 alam semesta asli dilindungi oleh aturan tertinggi. Langkah ceroboh sedikit saja, kau bisa binasa. Lo Feng menatapnya tajam. Apakah dunia luar benar-benar seberbahaya itu? Iblis ruang waktu tersenyum pahit. Berbahaya itu sangat. Di luar sana, mereka yang berkeliaran bukanlah makhluk biasa. Mereka disebut kultivator. Sebagian besar berasal dari dunia-dunia lain, bukan dari dunia sumber. Kau baru menapaki di jalan ini. Sedikit kelengahan saja, dan tubuhmu bisa hilang tanpa jejak. Tapi, bukankah mereka sama-sama pihak kita? Tanya Lo Feng ragu. Benar, sebagian besar memang dari kubu kita, jawabnya. Namun musuh sejati kita adalah klan kehidupan primordial, makhluk bawaan alam semesta, lahir tanpa sumber, tanpa awal dan kekuatannya melampaui segalanya. Nada suaranya berubah berat. Sebagian besar dari mereka berakal rendah, tapi tubuhnya amat kuat, setara dengan kaisar dewa. Mereka disebut kehidupan primordial rendah, namun ada yang lebih tinggi lagi, makhluk yang cukup cerdas untuk menyaingi aturan itu sendiri. Bertemu mereka berarti kematian. Bahkan jika kau sembunyikan avatarmu di dunia sumber, kau tetap akan lenyap. Lo Feng menjadi tegang. Bahkan avatar pun bisa mati. Apakah aturan tertinggi tak bisa melindungi? Iblis ruang waktu menggeleng. Tak ada yang mutlak di luar sana. Bahkan aturan tertinggi belum tentu pasti. Suara itu mengandung kelelahan, seolah mengandung rahasia kelam zaman purba. Klan kehidupan primordial itu sangat besar. Lanjutnya, kekuatan mereka melampaui kita. Para kultivator, bahkan sosok seperti senior Yuan pun berjuang keras menahan mereka. Dunia sumber yang telah ditelan oleh mereka sudah bukan satu atau dua. Lo Feng membelalak. Bagaimana mungkin dunia sebesar itu? Jangan pikir hal seperti itu mustahil, ucap iblis ruang waktu pelan. Aku pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Makhluk raksasa melahap seluruh dunia tempat para praktisi berkumpul. Bahkan para kehidupan primordial dari pihak kita tak mampu menahannya. Mereka tercabik-cabik hingga lenyap. Ia memejamkan mata sejenak, seolah mengingat kembali pemandangan mengerikan itu. Aku bahkan harus memusnahkan avatarku sendiri untuk menghindari kematian. Lanjutnya dengan suara serak. Hanya sedikit yang selamat, sangatlah sedikit. Lo Feng terdiam lama. Kengerian dunia luar membuat dadanya sesak. Aku paham sekarang, katanya. Dunia luar bukan tempat bagi yang lemah. Itu benar, iblis ruang waktu mengangguk. Aku pun masih berkelana antar dunia sumber, mencari kesempatan untuk menembus batas. Kita semua hanya pejuang kecil di bawah bayangan kekuatan yang lebih besar. Keduanya saling berpandangan. Di mata mereka ada rasa hormat yang lahir dari nasib yang sama. Dua jiwa yang terus melangkah dalam kegelapan tanpa akhir. Waktu berlalu. Lo Feng mendapatkan kunjungan tak terduga dari Kaisar Qing. Lo Feng menatap sosok di depannya. Melalui domain menara bintang, ia merasakan ketajaman luar biasa dari tubuh Kaisar Qing. Begitu tajam hingga sungai darah tak berujung miliknya sendiri terasa bergetar. Tak heran ia disebut satu-satunya yang melebihi Raja Dewa di tanah asal, pikir Lo Feng dalam hati. Kaisar Qing hanya tersenyum tipis. Awalnya kupikir hanya aku dan penguasa 10.000 alam yang muncul di era ini. Tapi ternyata tanah asal masih melahirkan penguasa galaksi. Ini sungguh menarik. Lo Feng menatapnya diam. Ia bisa merasakan ketulusan di balik tawa itu. Kalau kau tak keberatan, lanjut Kaisar Qing, aku ingin memanggilmu saudara galaksi. Di luar sana, makhluk kuat tak terhitung jumlahnya. Tapi yang bisa dipercaya hanyalah mereka yang berasal dari dunia yang sama.
Tentu saja tidak masalah, jawab Lo Feng sambil tersenyum. Kaisar Qing mengangguk puas. Aku berencana meninggalkan tanah asal. Dunia luar jauh lebih luas. Jika kau bersedia, ikutlah denganku. Lo Feng terdiam sesaat. Aku masih mengembangkan teknik rahasia. Butuh waktu sekitar 1000 kalpa. Ternyata 1000 kalpa ya. Kaisar Qing tertawa kecil. Baiklah, tidak terburu-buru. Setelah itu kita akan pergi bersama. Ia kemudian menatap ke arah samudra semesta. Bagaimana kalau kita beradu sedikit, biar seluruh tanah asal tahu siapa yang sebenarnya tak boleh mereka ganggu. Lo Feng mengangguk pelan. Baik, aku juga penasaran seberapa tajam pedangmu. Mereka melintas sekejap, tiba di atas samudra semesta yang sunyi. Silakan, ucap Kaisar Qing sambil tersenyum. Tubuh Lo Feng bergetar, berubah menjadi sungai darah tak berujung yang menelan langit. Gelombangnya memancar ke segala arah, menutupi alam semesta. Cahaya pedang muncul dari tubuh Kaisar Qing. Itu tajam, jernih, dan memutus ruang itu sendiri. 19 cahaya pedang melesat sekaligus, membelah dunia. Samudra semesta berguncang, bahkan membran dunia sumber retak. Kekuatan ini, gumam para raja dewa di tanah asal yang mengamati dari jauh. Namun di tengah ledakan dahsyat itu, suara Lo Feng terdengar tenang. Susunan pedangmu luar biasa, saudara Qing. Tapi air sungai tak takut terkoyak. Kaisar Qing tertawa keras. Baguslah, kalau begitu, lihatlah arai 3000 pembunuh milikku. Cahaya pedang hitam dan putih berputar, berusaha menelan sungai darah. Namun setiap aliran darah justru menelan balik cahaya itu. Kaisar Qing tertegun sesaat, lalu tersenyum puas. Sungai darah daun kehidupan. Kekuatan hidupmu sungguh luar biasa, saudara galaksi. Lo Feng menatapnya dalam. Dan pedangmu pantas disebut tajam di atas segalanya. Keduanya saling menatap, dan dalam sekejap seluruh samudra semesta terasa seolah berhenti berputar.